Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, sahabat surga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang penuh dengan barokah ini, Allah pertemukan kita kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi tuk sesama, barakallah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita kelak tergolong dalam umatnya yang memperoleh syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini ya, kita akan membahas salah satu tema yang sungguh sangat luar biasa, yaitu yang muda yang sayang Quran. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini telah hadir di studio narasumber kita, yaitu Bang Ardan ya, yang sudah berada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Bang Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa baik ya. Begitu banyak kasih sayang Allah yang sudah Allah limpahkan kepada kita, hingga pada kesempatan sore hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya. Alhamdulillah. Tentu. Selamat berjumpa kembali bersama pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dan pertama kalinya bersama saya. Baik Ustadz, kita akan berbicara tentang Al-Quran pada kesempatan sore hari ini, yang mana yang muda yang sayang Quran. Kenapa harus yang muda ya? Kenapa enggak orang tua saja yang sayang terhadap Al-Quran? Atau tidak setiap muslim aja, kalau misalkan kita lebih yang universal ya. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang sayang Al-Quran, apakah di dalam pandangan Islam sendiri itu diwajibkan atau bagaimana? Silakan penjelasannya saya serahkan sepenuhnya kepada Bang Ardan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, bersyukur kepada Allah kita bisa bersua di tempat ini. Di studio sekarang dalam cuaca hujan ya. Alhamdulillah. Ini hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat daripada hujan yang turun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, bicara tentang pemuda tadi. Ya. Memang Al-Qur'an sendiri mengabadikan tentang pemuda. Banyak kisah, termasuk yang paling populer adalah kisah Ashabul Kahfi. Baik. Ya, Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang dia pergi berlari menyelamatkan keimanannya dalam sebuah gua, dan diukir dalam surah Al-Kahfi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka menyelamatkan keimanannya dari kerajaan yang saat itu memerintah dengan kezaliman, tidak dengan syariat. Maka pemuda ini punya idealisme bagaimana mempertahankan keimanannya, tidak tercebur masuk dalam ranah kemusyrikan yang berkembang saat itu, sehingga mereka menyelamatkan diri mereka sampai ratusan tahun. Subhanallah. Ini pemuda di zaman dahulu. Bagaimana di zaman sekarang? Zaman dahulu belum ada teknologi ya Bang ya. Tentunya kita yang pemuda yang sekarang ini, katakanlah di era milenial ini, tentunya harus lebih bisa memanfaatkan teknologi ini dalam bertakarub kepada Allah, dalam kita memaknai atau memahami Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup kita. Baik. Ya Bang ya? Oke, itu dulu pembuka kita mungkin. Oke, jadi itulah perbedaan kita dengan Ashabul Kahfi pada saat itu ya, di mana Ashabul Kahfi pemuda pada saat itu dia menyelamatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dengan cara bersembunyi di gua. Dan bedanya dengan kita sekarang dikelilingi oleh teknologi, perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih sekali ya. Dan tentunya kita sebenarnya bisa
menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman utama kita dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dulu Ashabul Kahfi aja, mereka di zaman dulu udah segitunya ya untuk mau mempertahankan keimanannya. Seharusnya di zaman sekarang kita harus lebih bisa lagi ini, Ustaz. Baik, ini untuk mengawali perjumpaan kita ya, supaya pemirsa di rumah mungkin semakin penasaran kira-kira apa nih yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Baik, kalau misalkan Al-Quran, apa sih hukumnya? Atau adakah perintah di dalam Islam untuk senantiasa kita harus mencintai Al-Quran itu, dan bagaimana caranya kita mencintainya? Iya. Baik, Ustaz. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Fatir ya. Surah Fatir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, membaca Al-Quran, kemudian mereka mendirikan salat, kemudian mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi di Quran surat Fatir ini, kalau tidak salah ayat 29 ya, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim itu menjadi orang-orang yang selalu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, ini sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran, maka kita harus terus-menerus membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Tadi kan kita kupas di awal adalah teknologi ya. Iya, siap. Nah, teknologi ini memungkinkan untuk semua kita, tua, muda, terutama para pemuda yang akrab sekali dengan gadget, ya, itu bisa membaca Al-Quran di mana saja. Baik. Kita tidak mesti membawa Al-Quran yang tebal lagi seperti dulu, ya. Bahkan sekarang ada Al-Quran yang kecil kalau mau bentuknya fisik, tapi sekarang zaman kekinian orang sudah menggunakan aplikasi. Iya, digital. Ya, digital. Baik. Seperti TVRI sekarang digital ya. Iya. Okay. Lebih cerah, lebih jernih, lebih canggih. Ya. Jaya TVRI. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kondisi sekarang harus sudah lebih maju para pemudanya. Baik. Dengan apa? Memanfaatkan teknologi tadi. Kalau sudah ada teknologi itu, seharusnya para pemuda lebih bisa mencintai, lebih bisa akrab dengan Al-Quran. Bahkan ada yang membuat satu aplikasi, kalau orang membuka WhatsApp atau membuka handphonenya, itu satu ayatnya itu Al-Quran itu terbuka. Baik. Jadi kalau 100 kali kita membuka HP sehari, berarti 100 ayat yang kita baca. Subhanallah. Ini orang utak-atik teknologi sampai segitunya, Bang. Jadi tidak ada alasan, terutama untuk para pemuda, untuk jauh daripada Al-Quran. Bahkan dengan teknologi ini harusnya kita lebih bisa mencintai, memaknai, akrab, ya, bahkan menjadikan Al-Quran itu teman setia kita setiap hari dimanapun kita berada, Bang. Baik, jadi seperti itu pemirsa, sahabat surga dimanapun Anda berada. Di zaman penuh dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita para kaum millennials untuk tidak membaca Al-Quran. Apalagi sampai jauh dari Al-Quran ya. Dan kita tidak harus seperti yang tadi sudah Bang Ardan tadi jelaskan, bahwa kita tidak harus membawa Al-Quran dalam bentuk yang tebal kemanapun kita pergi, atau membawa mushafnya, tidak perlu lagi. Karena sekarang Al-Quran sudah dirancang khusus dalam bentuk digital yang bisa kita buka dan kita akses dari internet, dari gadget kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun ya. Dan itu juga sementara mungkin itu adalah dampak positif dari perkembangan teknologi di era saat ini gitu. Jadi biar HP kita tidak diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, apalagi kalau lebih kepada condong kepada yang negatif. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Boleh saya tambahkan sedikit, Bang? Baik, silakan, Ustadz. Tadi kan kita bicara aplikasi ya, Al-Quran ya. Di sekarang juga kan ada media sosial banyak ya. Ada YouTube, ya, ada Instagram dan lain-lain. Di situ banyak sekali pembelajaran Al-Quran yang sangat mudah untuk diikuti. Baik.
Jadi khusus untuk para pemuda yang memang kalau kalangan tua kan masih agak gaptek Iya, ya. gaptek ya. Benar. Kalau mau mencet ini takut-takut, tapi kalau pemuda kan sudah sangat akrab ya dengan media sosial, sehingga memungkinkan mereka itu cepat menyerap pembelajaran tentang Al-Qur'an. Ya. Sebagai contoh, kalau orang mau membetulkan bacaannya, tinggal kita lihat di YouTube hari ini ya, bagaimana gerakan bibir itu. Iya. Bagaimana gerakan lidah itu. Baik. Penjelasan para ustadz itu begitu lengkap. Oke. Ya, bagaimana makhrajul hurufnya. Baik, Ya, baik. membaca Al-Qur'an sekaligus tahsin bisa melalui media sosial. Ini sangat luar biasa dan momentum ini harus dipakai untuk kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Baik, ya jadi jangan sekedar membaca. Sebenarnya kalau membaca pun kita bisa membaca di mana saja. Tapi kalau untuk penjelasannya mungkin lebih kita akses lagi ya cara kita membaca dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid dan juga makhrijul huruf yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ardan sendiri gitu. Baik Ustadz, Bang Ardan maksud saya ini sebenarnya saya mau panggil Ustadz tapi tadi katanya biar lebih akrab. Oke, saya panggil Bang saja Bang ya. Ardan, ya. Baik, Bang Ardan. Lalu kalau misalkan kita kembali lagi dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri itu merupakan suatu kitab suci yang menjadi penyempurna bagi kitab suci yang sudah Allah turunkan kepada Rasul terdahulu ya. Betul. Seperti Zabur, Taurat, Injil dan lain sebagainya itu Al-Quran menjadi salah satu kitab yang satu-satunya kitab yang menjadi pelengkapnya. Baik, dan juga saya pernah membaca dan pernah diajarkan juga pada masa sanawiyah dan juga aliyah waktu itu, kalau misalkan kita juga sebagai kaum milenial, kalau kita mau berakhlakul karimah, maka pedomannya adalah Al-Quran. Mungkin bisa sedikit Ustadz memberikan penjelasan bagaimana akhlakul karimah atau perilaku seorang pemuda itu dapat dipengaruhi oleh Al-Quran. Silakan, Ustadz. Baik. Jadi disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Ya, artinya bahwa apa yang diharamkan Al-Quran diharamkan pula oleh Nabi. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dihalalkan pula oleh Nabi. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang sangat komprehensif, sangat lengkap menjelaskan bagaimana kita berakhlak. Ya, jadi di situ di Al-Quran itu banyak sekali ya bagaimana seorang anak atau pemuda ya, dia harus menghormati orang yang lebih tua. Baik. Ya, menghormati kedua orang tuanya. Bahkan itu menjadi perintah kedua setelah kita taat kepada Allah. Perbuatan atau amalan kedua yang utama dalam Islam adalah berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Biru walidain. Berbakti pada kedua orang tua. Ya. Jadi misalnya begini ya, ada orang yang misalnya pemuda dia berhijrah. Dia bersyahadat, ya. Dia masuk Islam karena sudah dewasa, bisa berpikir mana jalan yang dia harus memilih. Dia ditakdirkan dia memilih Islam misalnya. Di situ oleh para ustadz dijelaskan ketika dia akan bersyahadat, setelah kamu syahadat itu tidak boleh kamu berlaku buruk terhadap kedua orang tua. Bahkan akhlak kamu harus lebih baik, harus lebih hormat. Kecuali mereka memerintahkan kita kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ajaran Islam, maka kita menolaknya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Artinya bahwa Islam sangat menekankan bagaimana seorang pemuda atau seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang yang lebih tua, bahkan bukan hanya kepada kedua orang tuanya. Orang yang lebih tua pun dia harus menghormati. Sekalipun orang tuanya itu bukan Islam. Betul, walaupun berbeda akidah, ya, berbeda keyakinan, tetapi itu tidak menghalangi untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau dia orang tuanya dalam keadaan yang sudah renta, berarti dia wajib memelihara orang tuanya. Ya, mungkin ya, mohon maaf ya, kalau orang tuanya, karena namanya orang sudah tua, sudah uzur ya, kadang-kadang sudah tidak sadar buang air di sembarang tempat. Nah, maka itu menjadi kewajiban bagi dia untuk tetap melayani, membersihkan ya. Karena apa? Ingat bahwa jasa orang tua dahulu ketika kita kecil, kita pun berlaku hal yang sama. Ya. Kita semua berlari ke sana kemari, buang air, tidak tahu tempat di mana. Itu orang tua dengan sabar membersihkan, mengajari kita yang baik. Maka di saat orang tua itu sudah tua renta, anak harus membalas itu. Subhanallah, inilah akhlak yang diajarkan Al-Quran,
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa kita harus menghormati kedua orang tua. Kemudian untuk sesama kita, di sini Al-Quran menuntun kita supaya tidak kita memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Mohon maaf ya, ini kadang-kadang kita bergaul ya, terutama kita di Kota Kupang, di NTT. Kalau saking akrabnya kan kita manggil dengan panggilan yang kurang bagus sebenarnya. Semakin akrab malah semakin manggilnya semakin wah. Padahal itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sangat dilarang. Jadi panggillah seseorang, teman kita, sahabat kita, kenalan kita, itu dengan panggilan yang baik, panggilan yang dia sukai. Ya, abang, kakak, ya kan begitu. Atau pak, ibu. Jadi sesuatu yang membuat orang suka, itulah justru yang harus kita panggil dengan sebutan itu. Itu di antara beberapa akhlak yang diajarkan Al-Quran kepada umat muslim, terutama kepada para pemudanya. Baik, jadi seperti itu sahabat surga. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau misalkan kita nih, misalkan kaum milenials nih, sahabat surga di rumah, mungkin kaum milenials sama seperti Iwan. Lalu misalkan kita bingung gimana sih kita caranya untuk bingung nih caranya berbuat baik gimana sih? Kok akhir-akhir ini perilaku saya semakin ke arah yang negatif? Baca saja Al-Quran. Betul. Ya, baca aja Al-Quran, surat apa aja, mungkin dengan itu senantiasa akan semakin mengubah perilaku kita ke arah yang lebih positif gitu. Karena Al-Quran sendiri itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi ketika dulu Rasulullah pun dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara berakhlakul karimah, yaitu dari Al-Quran itu sendiri. Baik, kalau misalkan kita tadi sudah bahas zaman sekarang ya, kalau misalkan kita mau lihat ke zaman Khulafaur Rasyidin dulu, ya mungkin dulu pada masa-masa dulu di Khulafaur Rasyidin itu mushafnya masih kayak, maksudnya masih belum disatukan. Lalu ketika itu ada salah satu khalifah yang kemudian sangat berjasa sekali ya untuk menyatukan mushaf tersebut menjadi seperti yang kita baca hari ini. Bahkan dulu tantangannya sangat luar biasa. Kalau kita sekarang kan udah enak, udah Al-Qurannya udah satu aja, tinggal mau buka, tinggal lihat daftar isinya, mau buka surat berapa, ayat keberapa, mau lihat, bahkan sekarang terjemahannya juga udah ada. Kalau dulu kan masih terpisah semua, bahkan banyak sekali cobaan yang Rasulullah SAW bahkan setelah itu adalah pengikut Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Baik, selanjutnya nih, kalau misalkan di dalam Islam sendiri, bagaimana sih kebaikan yang kita dapatkan atau ukuran dan takaran pahala dari bacaan Al-Quran tersebut yang kita baca? Iya. Baik, silakan. Iya. Ustaz. Baik. Jadi membaca Al-Quran ini adalah pahala-pahala yang terbaik ya, bahkan aktivitas terbaik di dalam Islam. Ya, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, intinya bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, contoh ya Bang ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu bacanya kayak satu huruf ya, padahal itu ada 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa ini bukan satu huruf, tapi 3 huruf, dan pahalanya masing-masing huruf itu. Jadi satu huruf, 10 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita sehari bisa membaca katakanlah 50 ayat. Disebutkan di hadis, kalau kita bisa membaca 50 ayat sehari, kita tidak digolongkan orang yang lalai dengan Al-Quran. Jadi Bang Iwan sesibuk-sibuknya harus bisa sehari itu membaca Al-Quran 50 ayat. Ya, kalau tidak baca sekaligus, pagi 10, nanti habis zuhur 10, ya, habis asar 10, habis setelah sholat 10 ayat. Baik. Tapi kalau lebih bagus memang kita membacanya ya kalau bisa 1 juz sehari, setengah juz lah ya. Jadi ini di samping pahala banyak kita peroleh karena setiap hurufnya tadi dibalas dengan 10 kebaikan, dengan membaca Al-Quran lebih banyak
insya Allah hati kita akan lebih tenang. Baik. Ya, Al-Quran itu ibarat ini bang, ibarat kalau kita umpamakan ya, mohon maaf ya, ada itu kertas pasir bang, sama besi yang sudah berkarat. Hati kita itu seperti besi yang berkarat. Jadi Al-Quran itu seperti Kertas amplas pasir. tadi ya, Ya, ya. pasir. Jadi dia membersihkan karat-karat yang ada Baik. dalam hati kita. Oke, seperti itu luar biasa ya, seperti besi yang berkarat dan juga kertas pasir ya. Hati kita semakin teramplas Ya, ketika siap. hati kita semakin berkarat. Wow, semakin penasaran tentunya pemirsa yang ada di rumah. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa per hari minimal kita membaca 50 ayat. Betul. Itu sebuah tantangan tersendiri ya, terbaru untuk kita yang mungkin saja semakin jauh daripada Al-Quran. Seperti apa cara-caranya mungkin akan kita bahas, kita akan ketahui setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar. Jazakallah, Anda masih bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Siap. Ya Ustadz ya, tentang bagaimana sih cara kita untuk supaya bisa konsisten. Karena tadi Ustadz sudah memberikan sedikit penjelasan terkait minimal kita sehari itu baca 50 ayat Iya. Al-Quran. Mungkin kalau misalkan menurut Bang Ardan sendiri itu hal yang simple ya. Tapi kalau misalkan untuk pemirsa yang ada di rumah, misalkan yang mungkin punya Sibuk. kesibukan, segudang kesibukan yang mungkin, aduh kadang untuk baca Al-Quran beberapa ayat aja merasa sudah berat sekali. Berat Apalagi sekali. kalau misalkan sehari harus minimal 50 ayat. Mungkin adakah cara untuk supaya kita lebih bisa merasa dimudahkan atas hal tersebut, atau bagaimana sih cara kita supaya kita bisa konsisten dan juga bisa istiqomah Baik. menjalankan hal tersebut? Baik. Silakan Iya. Bang Ardan. Baik. Untuk pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, pertama kita pahami dulu, berilmu dulu ya. Pahami dulu apa keutamaan Al-Quran itu. Ya. Ya. Keutamaannya apa? Yang kedua adalah kita mengetahui apa saja manfaat ya daripada membaca Al-Quran. Kalau sudah tahu manfaatnya, ya seperti abang lah ya. Kalau kita tahu manfaat minum air putih atau air kelapa muda, tentu orang suka akan sering minum dan terus, air putih atau ya. air kelapa muda. Jadi tahu dulu manfaat daripada membaca Al-Quran ini apa, ya. Kemudian keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, yang kedua adalah niat ini penting, ya. Innal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niat yang kuat, kalau tidak ada niat nggak bisa bang. Ya. Ya, apapun alasan kita, kalau kita tidak punya niat, ya kita pasti bilang, aduh saya sibuk kerja, saya sibuk ngurus ini, ngurus itu, karena tidak ada niat. Tapi kalau orang punya niat, sesibuk apapun pasti dia menyempatkan diri. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya adalah awali setiap kesibukan kita dengan membaca Al-Quran. Jadi kesibukan kita itu dalam keberkahan karena kita menyertakan dengan membaca Al-Quran. Contoh bang, abang katakanlah berkantor di TVRI ya. 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 Sebelum masuk kantor jam 8, 30 menit sebelumnya kita mungkin sudah hadir di kantor. Nah, sambil menunggu waktu itu, bukalah Al-Quran kita. Berwudu dari rumah dulu. Kalau batal wudu kan ada musola sekarang. Ya, di kantor TVRI kan. Jadi berwudu, kita membaca Al-Quran. Nanti saat jam istirahat, pas jam sholat, sisihkan waktu 5-10 menit. Jadi ada ustadz saya yang sudah almarhum, mungkin kenal Pak Udin yang suka naik sepeda itu almarhum. Oh, iya. Ya. Beliau mengajarkan kepada saya, tolong anak-anakmu diajar Al-Quran. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit habis sholat. Karena sholat ini menjadi ritme
atau kebiasaan umat Islam. Kalau orang yang taat pasti dia sholat 5 waktu. Nah, gunakan kesempatan sholat 5 waktu itu untuk mendisiplinkan diri kita membaca Al-Quran. Walaupun hanya 5 menit, tidak usah lama-lama lah. Ya, artinya kita tidak usah terlalu muluk-muluk. Mau satu juz sehari, tidak usah dulu. Sebagai riyadhah kita, latihan kita, cukup 5 menit bang. Habis sholat subuh misalnya. Besok ditingkatkan lagi 7 menit. Habis setiap waktu sholat fardu ya. Nah, ini tips dari saya ya, karena ditanya tips tadi kan. Insya Allah mudah-mudahan ini lebih mudah dikerjakan. Amin. Tapi landasan dari itu semua adalah tadi niat yang kuat. Kalau niat yang kuat, sesibuk apapun insya Allah kita akan bisa menyempatkan. Adapun waktu-waktu yang terbaik, semua waktu baik. Hanya saja kita dianjurkan memang di waktu habis sholat subuh itu bagus. Ya, habis sholat maghrib. Ya, kalau bisa kita buat gerakan untuk diri kita, keluarga kita. Habis maghrib sampai isya tidak boleh ada kegiatan lain. Memang godaannya berat bang, karena waktu-waktu itu biasanya sinetronnya bagus. Bukan lagi ya buat emak-emak nih. Iya, buat emak-emak ya. Emak-emak, Tetapi kalau kita bisa mengalahkan itu semua, subhanallah. Ya, tadi khutbah Jumat di Masjid Raya Nur Saada, khotibnya bilang begini. Kita ini ketika meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kekasih kita yang paling kita cintai pun dia tidak akan mau menyertai kita dalam kubur. Betul ya? Anak kita yang paling kita sayangi tidak bisa menyertai kita dalam kubur. Teman-teman dekat, teman-teman abang yang mungkin tiap hari ngobrol di WhatsApp, iya, tidak akan mau menemani kita walaupun sesaat di dalam kubur kita. Siapa teman abadi, teman setia kita? Al-Quranul Karim. Ketika kita membacanya, subhanallah. Ya, walaupun mungkin kita belum sempurna, belum bagus sekali 100% bacaannya, tapi kita sudah ada kesungguhan mau mendekat dengan Al-Quran, nanti kita di dalam alam kubur kita dijaga olehnya. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau ini menjadi motivasi kita, Bang, ya, kalau kita renungkan, maka boleh jadi waktu kita tidak akan kita lalaikan. Bahkan ada ya ulama yang menghabiskan waktunya itu setiap hari khatam Quran. Subhanallah. Ini setiap hari khatam Quran. Lah kita 50 ayat saja susahnya minta ampun. Ya. Jadi pesan kiai saya begini. Kalau ada kemauan, ada 1000 jalan. Kalau tidak ada kemauan, ada 1000 alasan. Ya, ini termasuk dalam membaca Al-Quran. Kalau abang alasannya sibuk, nanti sampai alam kubur baru kita sadar bahwa kesibukan kita itu tidak bermanfaat sama sekali. Mari kita hiasi kesibukan kita ini, membingkai setiap kesibukan kita dengan keberkahan Al-Quran. Niscaya kita mendapatkan lapis-lapis keberkahan. Gitu bang. Baik, wow, luar biasa ya. Intinya harus tahu tadi keutamaan membaca Al-Quran. Dan salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu tadi ya, dia akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Menjadi penerang kubur kita insya Allah kalau misalkan kita terus membaca dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Dan juga tentunya tadi inama a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Itu yang paling paling mendasar daripada kita menjalankan sesuatu yang menurut kita berat gitu, di atas kesibukan duniawi kita, yang kemudian pada akhirnya kesibukan duniawi itu yang akhirnya membuat kita jauh dari Al-Quran. Dan jangan lupa satu bang, kita harus minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, karena orang-orang yang bisa dekat kepada Al-Quran ini bukan karena kehebatannya, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Iya. Banyak orang yang ahli Al-Quran, tapi belum tentu dia rajin tadarus atau membaca Al-Quran. Maka ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini menjadi teman hidup kami. Ini harus kita doakan. Nah, nanti dengan doa itu Allah menjawab, ya. Apalagi kalau doanya nanti sesaat sebelum sholat subuh, di sepertiga malam terakhir, Allah menyebutkan, ya Allah itu kan turun ke langit bumi dan menyampaikan bahwa pada saat ini sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri.
Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Maka untuk bisa mendekat dengan Al-Quran tidak bisa dengan tips-tips manusia saja, tapi kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini Bang, beberapa ulama menyatakan begini, keistimewaannya ya. Kalau orang rajin membaca Al-Quran Bang, dia akan awet muda Bang. Wow. Subhanallah. Subhanallah. Jadi nggak perlu mandi-mandi di kali. Iya, mandi-mandi tetap mandi Bang. Apa namanya, biasanya kalau orang-orang tuh mandi-mandi ini dipercaya airnya kayak gitu-gitu. Membaca Al-Quran aja lebih gampang ya. Jadi membaca Al-Quran itu membuat orang awet muda. Ya, ada orang tua kita di Kampung Solor, di Masjid Al-Fatah, itu usianya sudah 80-an tahun. Tapi membaca Al-Quran masih bisa tidak tanpa kacamata. Subhanallah. Jadi dikatakan oleh para ulama, salah satu manfaat atau faedah membaca Al-Quran, orang itu menjadi awet muda. Yang kedua, yang berikut adalah Al-Quran kalau sering kita baca Bang, itu dia menghilangkan penyakit pikun. Ya, penyakit pikun. Ya. Kalau kita nanti sudah berumur, insya Allah mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita orang yang pikun, pelupa, karena kita sering membaca Al-Quran. Kemudian yang berikut, kalau abang punya sesuatu, keinginan, kita ya pemirsa di rumah punya keinginan, ada sesuatu yang kita inginkan, maka kata para ulama, kalau kita membaca Al-Quran, nanti semakin banyak, semakin sering, maka apa yang kita inginkan itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kebutuhan kita atau keperluan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Quran ini sangat rugi kalau kita yang tidak dekat kepada Al-Quran. Ya, jadi sekarang teknologi tadi Abang ya, Al-Quran, kalaupun kita tidak bisa membacanya, style murotalnya. Iya. Iya, saat kita duduk, saat kita di mobil, di kendaraan kita, style murotalnya kita dengarkan. Sekarang kan banyak itu syekh-syekh yang bacaannya merdu, ya, Syekh Al-Qurdi, ya Ustadz Muzammil, macam-macam ya, Syekh As-Sudais, kita style. Wah, kalau kita dengarkan itu, masya Allah, jiwa kita akan tenang, ya, insya Allah ya, tubuh kita akan lebih sehat, ya begitu Bang ya. Mendengarkan saja dapat. Mendengarkan saja. Bahkan ada satu itu eksperimen sosial eksperimen, kita kalau lihat di YouTube, ada orang yang lewat di style, dia dipanggil, Pak, bisa Anda dengar ini sebentar? Orang ini bukan agama Islam, di Eropa ini ya, di style kepada dia murotal Al-Quran. Tidak lama, cuma 1-3 menit. Bagaimana pendapat Anda? Kata dia begini, nyanyian tadi membuat saya bahagia. Kata dia nyanyian, karena dia belum pernah tahu ini Al-Quran. Kata dia irama, ada lagi yang bilang, iramanya membawa saya kepada sebuah alam yang membuat saya happy, senang, bahagia. Subhanallah, inilah Al-Quran. Walaupun bukan orang Islam, tapi kalau dia mendengarkan Al-Quran, insya Allah jiwanya akan menjadi tenang. Apalagi umat Islam, kalau dia mencari ketenangan selain Al-Quran, maka dia menjadi orang yang rugi. Benar. Ya, maka mari kita bahagia, kita tenang dengan Al-Quranul Karim. Jangan disimpan, buka dan buka, baca dan baca. Jadi tips lain adalah simpan Al-Quran di tempat yang mudah kita lihat Bang. Jangan di atas lemari Bang. Atau jangan di dalam lemari. Taruh di meja. Ada seorang dosen Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah Kupang. Saya pergi bertamu di rumahnya. Wih, Abang, Al-Qurannya di depan, di meja tamu ya? Iya, ini supaya saya selalu lihat Al-Quran dan saya selalu ingin membaca. Kalau saya simpan di lemari di dalam, sudah tidak pernah saya lihat Al-Quran itu. Jadi itu tips paling mudah. Simpanlah di tempat yang Anda bisa lihat setiap saat. Jadi Anda tertarik untuk membacanya. Ya Bang ya? Oke. Mudah-mudahan luar biasa sekali pembahasan yang sangat luar biasa. Jadi tadi, dan juga tetap awali setiap kesibukan kita dengan membaca Al-Quran. Itu kata pentingnya. Kalau misalkan ini menjadi menjadi sebuah kata kunci buat kita, maka tidak ada lagi alasan kita untuk bilang nanti aja sibuk. Betul. Karena sudah kita dahulukan kesibukan kita dengan membaca Al-Quran. Dan itu kalau misalkan kita
istiqomah membiasakan. terus menerus kan itu bisa menjadi hal yang wajib. Iya. Ya, jadi nanti misalkan kalau kelewat nih misalkan Ada yang kurang, Bang. jadi merasanya ada yang ganjil. Ada yang Tadi kayaknya belum kelupaan ngapain ya? apa ya? Belum ngapain ya? Iya. Oh ternyata belum baca Al-Quran. Masya Allah, lupanya subhanallah. merasa ganjil karena belum baca Al-Quran, tapi bukan karena gak bawa HP. Iya, Kalau kita kan betul. kebalik ya. Iya. Kalau misalkan lagi OTW, terus Lupa rasa HP. ganjil, apa ya yang lupa? Oh ternyata HP. Waduh, bisa-bisa nggak kerja nih, balik Iya, dulu betul, ngambil betul. HP. Tapi kalau kita misalkan merasa lupa karena tidak membaca Al-Quran, wah itu Luar biasa. upgrade Betul. terhadap hati kita. Iya. Sudah terupgrade. Sudah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan Al-Quran ya di segmen selanjutnya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Barakallah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Barakallah. Baik, wow, kita sudah membahas banyak sekali ya Ustadz ya terkait dengan tema kita yang sungguh sangat luar biasa ini, spesial di pertengahan bulan Sya'ban ini. Dan masih ada pertanyaan nih, kira-kira masih bisa kan Ustadz Masih ya? bisa, Masih bismillah. bisa, insya Allah Masih bisa ada ya. waktu, silakan, ya. Dan supaya kita sama-sama belajar Oke, ya. sama-sama belajar. Dan juga pemirsa sahabat surga yang ada di rumah, dimanapun Anda berada juga bisa belajar bagaimana cara kita untuk lebih menanamkan dan mengembangkan kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya Ustadz. Kalau misalkan tadi kan kita membahasnya kayak melulu tentang seorang muslim yang mencintai Al-Quran ya. Iya. Ini pertanyaannya, ada atau tidak, ini kira-kira saja, ada atau tidak orang yang masuk Islam karena ia mendengar atau membaca ayat Al-Quran. Maksudnya dia terkesima, lalu dia mendapatkan hidayah atas itu. Ada atau tidak Ustadz? Iya. Silakan. Baik. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Kalau kita lihat sejarah dahulu, banyak sekali memang orang yang masuk Islam di zaman Nabi, Iya. termasuk sahabat Umar bin Khattab. Oke, Ya. Umar bin Pasti sudah masyhur di kalangan umat Islam. Ketika Umar bin Khattab masih belum Islam, dia datang bertamu ke rumah adiknya. Saat itu adiknya sedang membaca Al-Quranul Karim. Ditanyalah, ini apa bacaan yang kamu baca ini? Sampai didesak-desak, mana itu, apa yang kamu baca tadi? Tidak, kamu bersuci dulu, baru kamu boleh pegang ini. Kemudian dibacakan Al-Quran kepadanya. Subhanallah, dia tersentuh hatinya, dia langsung pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang langsung hatinya bersentuhan dengan Al-Quran. Lantas bagaimana di era kontemporer sekarang ini, di era modern? Banyak sekali ilmuwan yang ketika mereka mengkaji, justru mereka mendapatkan Al-Quran itu bersesuaian dengan ilmu modern atau sains modern. Contohnya ya, ada namanya Maurice Bucaille, seorang ilmuwan. Dia masuk Islam karena meneliti jasa Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan disebutkan oleh Al-Quran dia mati karena tenggelam. Ya. Jadi Maurice ini meneliti jasad
Fir'aun, betul tidak dia mati karena tenggelam? Ternyata begitu diambil bagian dari tubuh Fir'aun ini, di dalam sel tubuhnya atau di tubuhnya itu, bagian tubuhnya itu terdapat kandungan garam. Nah, terdapat kandungan garam. Hal ini membuktikan bahwa benar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Firaun itu sengaja diselamatkan jasadnya oleh Allah setelah dia tenggelam di laut. Ya, setelah dia berupaya mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Nah, ada lagi banyak, bukan hanya Maurice. Ada lagi namanya Jacques Cousteau. Dia menemukan Islam itu di laut. Bagaimana itu? Ada dalam Quran surat Ar-Rahman bahwa laut itu ada yang terpisah. Satu bagian tidak bisa bercampur dengan bagian yang lain. Subhanallah. Bahkan ada sekarang penelitian di dasar laut itu ada air mengalir, tidak bercampur dengan air laut. Subhanallah. Inilah yang membuat dia takjub, karena ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang pemisahan air laut, bahwa air laut ini satu rasanya asin, tidak bisa menyatu dengan yang lain. Masuklah dia dalam Islam. Peneliti tadi, dia itu seorang oceanografer, ya. Kemudian siapa lagi? Masih banyak. Bahkan ada orang, ya, yang dia tidak membaca Al-Quran, dia mendengar orang sering menyebut kalimat istighfar, astagfirullah. Jadi teman-teman kantornya ini sering di kantor itu membaca istighfar. Ketika dia bersyahadat, Bang, kita tanya, kenapa Mbak mau bersyahadat? Saya itu kalau istighfar, hati saya menjadi tenang. Astagfirullahaladzim, hatinya menjadi tenang. Subhanallah, hanya dengan beristighfar. Kemudian ada lagi, ya, Dmitry Belikov. Nah, kalau namanya ini orang Ukraina, Bang. Ya, sekarang Rusia lagi serang Ukraina, ya. Jadi ini seorang fisikawan asal Ukraina. Bagaimana dia? Dia masuk Islam bukan membaca Al-Quran, tapi dia membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu begini: siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena dia seorang fisikawan, dia memprediksi menurut ilmunya dia, suatu saat matahari ini akan terbit dari barat. Dan betul, itu bersama dengan hadis, dia masuk Islam. Ya, ada lagi terakhir nih. Ini banyak, tapi empat orang aja, ya. Ya, siap, namanya siap. Profesor William. Profesor William. Dia menemukan apa? Dia menemukan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Subhanallah. Jadi dia dengan penelitiannya menemukan ada gerak-gerak atau ada semacam apa, ya, sinyal-sinyal bahwa tumbuhan itu dia semacam berbicara, Bang. Dan itu diterjemahkan dengan alat. Begitu dituliskan, suara-suara dari tumbuhan itu menulis lafaz Allah. Subhanallah, zikrullah. Makanya Al-Quran menyebutkan seluruh langit dan bumi seisinya ini bertasbih kepada Allah. Tapi kamu yang tidak mengerti tasbih mereka. Nah, ilmu sains modern menjelaskan itu dengan tepat bahwa tumbuhan itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa sekali, tentunya banyak sekali, ya, yang kemudian tidak tahu tentang Al-Quran, tapi tiba-tiba jatuh cinta terhadap Al-Quran, lalu mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Allah kasih mereka hidayah dari Al-Quran tadi. Mulai dari tadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran itu, jatuh cinta terhadap Al-Quran. Wow, luar biasa. Jadi sementara itu kita yang ada di era sekarang ini, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua, ya, dari elemen kehidupan kita, dari sebelum kita diciptakan hingga kita mati, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita sendiri yang memilih mau atau tidak membaca dan juga mengamalkan Al-Quran itu. Baik, Ustadz, silakan memberikan benang merah terhadap pertemuan kita pada sore hari ini. Ya.
karena tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sudah selesai waktunya. Iya, dan mungkin sebagai penutup silakan Ustadz memberikan kesimpulan ya. Baik. Kepada para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Iya. Silakan Ustadz. Closing statement ya. Silakan. Baik. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun berada di Nusa Tenggara Timur, provinsi yang kita cintai ini, sebentar lagi kurang lebih 2 minggu kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan puasa, di mana kita diwajibkan berpuasa dalamnya. Ramadan bukan hanya bulan puasa, kita diwajibkan berpuasa dalamnya, tapi Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Baik. Maka ini kesempatan untuk kita berhubungan akrab dengan Al-Quran. Bisa, mudah-mudahan nanti Ramadan ini bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran. Bahkan ada tips yang ingin saya beri ya. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan, 2 minggu yang tersisa ini, mari kita ambil Al-Quran, kita baca setiap hari. Minimal tadi berapa ayat Bang? 50 ayat. 50 ayat. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa 100 atau lebih. Bahkan dianjurkan tuh 200 Bang. Itu sudah kita sudah memuliakan Al-Quran. Ya, jadi tolong umat Islam dimanapun Anda berada, kita semua kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, kita ingin hidup kita bahagia, ya, dada kita lapang, walaupun mungkin secara materi kita tidak terlalu banyak memiliki, tetapi insya Allah dengan kita mendekat dengan Al-Quran, insya Allah hati kita akan bahagia. Dan mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan terus mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pembahasannya, penjelasan dan ilmunya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, pertemuan yang indah ini ya Bang Ardan ya. Dan dari saya semoga juga tetap bermanfaat untuk kita semua dan kepada saya sendiri. Barakallah. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.